Terbebas, terbukalah pintu tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai panduan berlindung kepada tiga permata. Materi atau pembahasan tentang perlindungan ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga ini perlu dipahami dengan baik. Karena ini merupakan apa yang harus kita jaga, bagaimana kita menjaga, dan kemana kita akan mengarahkan hidup kita. Di awal sudah membahas tentang peran berlindung kepada tiga permata dengan 3 subbab ya. Di dalam bab yang pertama itu 4 subbab mengenai berlindung kepada 3 permata yang menjadi awal keterlibatan kita dengan agama Buddha. Ini bagian penting bahwa berlindung kepada 3 permata ini merupakan awal, maka dikatakan oleh para guru, pintu memasuki Dharma itu adalah perlindungan kepada 3 permata. Maka kalau kita tidak mengetahui dengan baik apa itu 3 permata, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menggunakannya untuk mengarahkan hidup kita, saya yakin kita sebagai umat Buddha ini dalam kebingungan. Dalam kebingungan. Sehingga siapapun yang ingin menjadi umat Buddha, pertama-tama mereka harus menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ini banyak dilakukan. Ya, entah dorongan dari dalam karena awal kali pemahaman secara intelektual gitu, atau karena dorongan dari luar, mungkin keluarga ataupun siapapun, lalu mengambil sebuah tekad dalam seremoni yang disebut wisudi untuk menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi persoalannya adalah apa yang kita lakukan setelah kita menyatakan berlindung. Ini menjadi bagian penting yang harus dipahami. Apa yang kita lakukan agar kita mendapatkan berkah-berkah di sana, agar kita mampu betul-betul menghadapi dan menyelesaikan berbagai penderitaan kita, agar kita bisa kemudian bahagia dalam kehidupan sekarang dan mendatang, atau bahkan bebas dari kelahiran kembali. Kebanyakan dari kita itu hanya ingin status sebagai umat Buddha. Apa yang dilakukan? Menyatakan berlindung. Setelah menyatakan berlindung, selesai. Padahal tidak demikian. Setelah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita harus tahu betul bagaimana kita berlindung. Bagaimana kita berlindung? Ini bagian penting yang harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Kegagalan
umat Buddha di sini. Kegagalan umat Buddha di sini. Kegagalan di sini. Sehingga bentuk seremoni pernyataan pelindung hanya sebuah identitas saja. Sebagai identitas saja, bukan betul-betul sebagai cara hidup. Nah, untuk menjadikan ini cara hidup, tentu kita harus betul-betul memahami secara mendalam. Kemarin di subbab kedua dibahas mengenai menyempurnakan perlindungan sebagai tujuan keterlibatan. Harus ada penyempurnaan perlindungan itu sendiri supaya jelas. Kemudian berbagai ajaran Dharma diberikan karena perlindungan. Kita mendengarkan Dhamma adalah upaya untuk memperkuat pemahaman kita tentang berlindung itu sendiri. Berlindung kepada tiga permata sebagai dasar dari Buddha Dhamma. Ini bagian yang sangat penting. Jadi berlindung kepada Buddha Dhamma ini dasar daripada Buddha Dhamma. Nah, maka untuk memahami tentang tiga permata sing sebagai perlindungan ini, ada hal-hal penting berikutnya yang harus kita renungkan secara mendalam, yakni sebab dan pilihan perlindungan. Sebab dan pilihan perlindungan ini harus betul-betul dipahami, dikaji betul-betul agar memiliki kejelasan. Apa yang menjadi sebab saya ini berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Apa yang jadi sebab? Lalu mengapa saya memilih perlindungan ini? Ini harus memiliki cukup pengetahuan yang sangat tepat. Jika tidak, alih-alih kita menjadi umat Buddha, bukan semakin bahagia, semakin tidak bahagia, dan protes dengan kehidupan. Kok kejam sekali kehidupan? Kok jahat sekali kehidupan? Kehidupan dari dulu ya seperti ini. Dari dulu seperti ini. Kalau kita baca kisah-kisah bahkan dari zaman sebelum Buddha sampai ke Buddha dan sekarang, kehidupan ya seperti ini. Kehidupan seperti ini, seperti yang kita rasakan ini. Meskipun dengan peradaban-peradaban yang berbeda, tapi penderitaannya ya sama gitu. Peradaban yang berbeda ini adalah wujud berbeda dari sebab-sebab penderitaan. Wujud yang berbeda dari sebab-sebab penderitaan saja, peradaban yang berbeda ini. Tetapi penderitaannya itu sama, tidak berbeda. Nah, maka kita harus tahu betul apa sih yang menjadi sebab perlindungan dan pilihan dalam perlindungan ini. Para guru memberikan satu peta, ada 4 yang harus dipahami dan direnungkan dalam mengerti mengenai sebab dan pilihan perlindungan. Yang pertama mengenali dulu penting dan berharganya kelahiran sebagai manusia yang penuh dengan kebebasan dan anugerah. Kita ini kalau nggak mengerti bahwa air mineral ini begitu penting dan berharga untuk tubuh kita, pasti kita mengabaikan. Karena kita tidak mengenali potensi-potensi baik yang ada pada air mineral untuk tubuh kita. Kita tidak mengerti itu. Sama halnya ketika kita tidak mengerti mengenali penting dan berharganya kehidupan sebagai manusia. Dalam hal ini adalah kebebasan dan keberuntungan atau anugerah sebagai manusia. Kalau tidak mengerti ini, sulit kita itu mau
menempatkan diri pada perlindungan ini. Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Untuk kita menjadikan air mineral ini sebagai kebutuhan konsumsi diri, kita harus mengerti tentang penderitaan-penderitaan yang dialami ketika kita kekurangan mineral, air mineral. Dan kita perlu memahami betapa berharganya air mineral ini untuk tubuh kita, serta mengerti berharganya tubuh yang sehat ini untuk aktivitas. Kalau tidak memiliki dasar-dasar pemahaman ini, maka kita akan mengabaikan air mineral ini. Akan mengabaikan. Dan inilah yang seringkali tidak dipahami dengan baik oleh banyak umat Buddha. Hanya sekedar dalam bentuk seremoni tekad berlindung sebagai identitas umat Buddha, selesai. Tidak demikian sebenarnya. Dari sini harus digali lagi. Maka mengenali penting dan berharganya kelahiran sebagai manusia yang penuh dengan kebebasan dan anugerah atau keberuntungan menjadi hal pertama yang harus kita renungkan. Kemudian sadar tentang kematian dan ketidakkekalan. Ini juga menjadi satu renungan yang penting. Sadar tentang kematian dan ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu itu berubah. Kebahagiaan kita, penderitaan kita, apapun yang kita capai, kita miliki, ini berubah. Apa yang kita miliki dalam bentuk-bentuk harta eksternal ini, itu betul-betul hal yang sangat rapuh. Ada harta yang sangat penting, yaitu kebajikan, yang bisa membawa kita pada keadaan-keadaan yang lebih baik lagi. Mengapa ini penting? Karena kematian itu memiliki bahaya. Bahayanya apa kematian itu? Kelahiran kembali di alam rendah. Bahaya kematian itu kelahiran kembali di alam rendah. Maka kita perlu mengupayakan bagaimana supaya kita lahir kembali di alam bahagia, terutama di manusia ini, untuk tidak mengalami perubahan. Bagaimana tidak mengalami perubahan? Perubahan ada karena apa? Ada kondisi-kondisi apa? Kelahiran. Ya, agar tidak mengalami perubahan, jangan lahir kembali mencapai nibbana gitu. Yang ketiga adalah merenungkan penderitaan di 3 alam rendah. Nah, kalau kita nggak memahami betapa menderitanya alam-alam rendah itu, 3 alam rendah ini, betapa menderitanya di sana, dan betapa mudah dan bahagianya di alam manusia, kita nggak akan menjaga diri kita kemudian. Tidak akan menjaga diri kita dalam kehati-hatian supaya tidak ke sana. Tapi kalau kita mengerti ini, oh, kematian bisa membawa ke sana, betapa menderitanya di sana, maka saya nggak mau lahir di sana. Gitu. Kita akan menjaga diri kita dalam pemahaman yang demikian ini. Yang keempat, memiliki keyakinan bahwa hanya 3 permata yang dapat menyelamatkan kita. Ini bagian penting yang juga menjadi sebab yang harus dipahami dengan baik. Yang harus dipahami dengan baik. Saya akan membahas sebab yang pertama, yakni mengenali penting dan berharganya kelahiran sebagai manusia yang dipenuhi dengan kebebasan dan keberuntungan atau anugerah. Ini menjadi hal penting. Tanpa memahami ini, kita akan sangat sulit sekali untuk betul-betul berada pada perlindungan. Ada satu pernyataan yang sangat mendasar dan kalau di kehidupan duniawi tentu ini sangat ekstrim gitu, sangat ekstrim. Tapi ini pernyataan para guru. Begini. Setelah berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dhamma, dan berlindung kepada Sangha, seseorang hendaknya tidak melibatkan diri di jalan lain. Tidak bersujud kepada para dewa, juga tidak menyembah para hantu dan makhluk halus.
Ini pernyataan ekstrim kalau kita melihat dari sisi kata duniawi tentunya. Pernyataan yang begitu ekstrim. Tapi ini bentuk penegasan bagaimana kita menjaga pelindungan ini dengan baik. Bagaimana menjaga pelindungan ini dengan baik. Kita perlu memiliki alasan yang tepat untuk pergi berlindung. Ini akan secara langsung memengaruhi sikap dan pencapaian kita dalam pelaksanaan ajaran Buddha. Sebab yang tepat untuk pergi berlindung termasuk 3 aspek yang akan dijelaskan kemudian. Yang pertama, kita merenungkan tentang mengenali motivasi murni dan berharganya kelahiran sebagai manusia yang penuh dengan kebebasan dan keberuntungan atau anugerah. Ini pertama-tama. Mengapa ini dilakukan? Ya karena kita ini lahir sebagai manusia. Merenungkan sebab perlindungan ini adalah melihat betapa nilai yang berharga dalam diri kita dulu. Gitu. Dalam diri kita dulu. Dalam hal ini berkaitan dengan kita sebagai manusia. Apa sih nilai berharganya, nilai penting dan berharganya kelahiran sebagai manusia? Gitu. Sehingga saya harus berbuat baik, saya harus memiliki kelakuan yang baik, gitu. Apa sih pentingnya untuk kehidupan saya sebagai manusia, begitu? Saya harus menjaga kelahiran sebagai manusia ini. Mengapa kok saya harus menjaga kelahiran sebagai manusia ini? Emang seperti apa kelahiran di alam rendah, alam binatang misalkan, alam hantu kelaparan, di alam neraka, seperti apa memang penderitaan di sana, gitu. Lalu alam surga dengan para dewa di sana, seperti apa penderitaan di sana sebenarnya? Mengapa begitu penting kelahiran sebagai manusia? Kita mesti melihat ini dulu. Kita mesti melihat ini dulu. Kita mendapatkan kelahiran kembali sebagai manusia yang penuh dengan kebebasan dan anugerah. Ini memiliki arti yang sangat besar dan memungkinkan kita untuk mempelajari Buddha Dhamma. Tetapi nilainya perlu dicapai dengan cara berlindung kepada 3 permata. Jadi untuk mendapatkan kelahiran sebagai manusia dengan 10 kebebasan, gitu, dengan 8 kebebasan dan 10 anugerah ini, gitu, ini tidak cukup mudah. Tidak cukup mudah. Tidak cukup mudah untuk mendapatkan ini. Ini perlu nilai-nilai yang lebih, gitu loh. Maka kalau digambarkan oleh Buddha itu seperti yang kapan hari juga sudah saya sampaikan, gitu. Seperti halnya penyu di tengah laut yang punya kesempatan muncul itu hanya 100 tahun sekali, tetapi dia memiliki kondisi yang buta dan dia ingin memasukkan kepalanya ke dalam sebuah gelang yang seukuran kepalanya. Buddha bertanya, mungkinkah para biku penyu ini mampu memasukkan kepalanya dengan ombak yang ada di laut itu? Terus seperti itu. Ya mungkin, tapi butuh waktu yang sangat sulit tentunya, gitu. Mungkin saja, bukan tidak, tapi butuh waktu yang sangat sulit. Buddha menggambarkan demikian sulitnya kelahiran sebagai manusia untuk memiliki kebebasan dan keberuntungan. Sedemikian sulit, gitu. Bahkan digambarkan juga seperti ini. Ibaratkan orang yang dipenjara dengan vonis hukuman 100 tahun, gitu, atau seumur hidup, gitu ya, seumur hidup, gitu.
Lalu dia memiliki kesempatan 3 hari untuk bebas dari penjara. Dia memiliki 2 pilihan. Memanfaatkan itu dalam kebaikan yang besar, menunjukkan bagaimana dia itu betul-betul memiliki kemanfaatan dan berubah, sehingga nanti tidak menjadi seumur hidup, mungkin bahkan dibebaskan gitu dari penjara. Atau dia ingin menikmati kesenangan kebebasan ini dengan mengabaikan berbagai kebaikan, pokok dia senang gitu, mumpung keluar 3 hari dari penjara. Itu apa bisa? Bisa. Yang begini ini bisa ternyata gitu. Saya ketemu dengan orang yang divonis penjara, saya lupa berapa puluh tahun begitu, tapi saya ketemu itu selama 3 hari beliau di luar. Ya, sepandai-pandainya mereka gitu. Tapi untungnya si orang ini waktu 3 hari itu dia gunakan betul-betul untuk bagaimana dia melakukan introspeksi diri gitu. Apa yang dia harus lakukan dengan kebosanan, dengan kegelisahan gitu, dengan ketegangan yang dialami di dalam penjara. Dia menemui para biku. Dia minta arahan, apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia cuma punya waktu ketika itu, kalau nggak 3 hari, 4 hari. Itu pun mahal bayarnya gitu. Per harinya itu tidak sedikit nilainya. Per hari tidak sedikit nilainya. Dan dia diberi kesempatan itu, nilainya tidak sedikit per hari itu. Tapi dia lakukan itu karena untuk mendapatkan satu kesempatan, karena dia butuh apa yang harus dilakukan gitu. Sehingga dia bisa menjalani berbagai hal, rintangan dan kegelisahan yang dialami, siksaan batin ini terutama di dalam penjara itu dengan baik. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini gitu. Apa yang dia harus lakukan. Dengan dia ini semasa hidupnya nggak ngerti yang namanya retreat, tidak. Kalau yang sudah pernah retreat, ngerti retreat, aman kok gitu. Tapi dia tidak mengerti ini, bagaimana hening dan sebagainya, tidak mengerti. Gitu. Nah, seperti halnya ini, dia punya waktu 3 hari. Apa yang akan dilakukan? Kalau dia lakukan dengan memuaskan diri dalam kesenangan-kesenangan dan mengabaikan segala kebaikan, sehingga dia itu lupa waktu 3 hari itu menentukan dia betul-betul. Ternyata dia melakukan kesalahan dalam 3 hari itu. Vonisnya bukan seumur hidup, langsung hukum divonis mati gitu loh. Atau yang kedua, dia memanfaatkan ini. Memanfaatkan ini, karena ini dia memanfaatkan 3 hari ini, betul-betul dia gunakan waktu 3 hari itu untuk bagaimana dia mampu berkarya dalam kebaikan, baik dalam 3 hari itu maupun setelah 3 hari itu. Ketika kembali lagi ke dalam penjara, kita itu ibaratkan orang yang seperti ini gitu loh. Kita ibaratkan orang yang dalam penjara. Apa sih penjaranya kita ini? Kelahiran kembali. Ini lingkaran penjara kita. Kelahiran kembali yang tidak pernah berhenti terus-menerus. Ini penjara kita. Ini penjara kita. Gitu. Lalu kita berada pada momen yang sangat baik sebagai manusia. Sebagai manusia. Apa yang mau kita lakukan sebagai manusia ini? Karena kehidupan sebagai manusia ini juga mengalami tadi kematian tadi, menentukan sekali. Kita mulai di alam rendah atau mempertahankan kehidupan sebagai manusia ini, terlahir di alam-alam atau terlahir di alam bahagia. Kita mau menentukan ini. Menentukan ini betul kehidupan kita.
Ini hal yang sangat penting sekali untuk dipahami. Kebebasan dan anugerah tersebut mengacu kepada 8 kebebasan dan 10 anugerah. Kedelapan kebebasan itu adalah terbebas dari kelahiran di alam neraka. Kita ini bebas dari alam neraka, di mana kita memiliki banyak kesempatan baik yang tidak dimiliki makhluk di alam neraka. Kondisi keadaan di alam neraka itu tidak ada momen kebaikan dalam arus pikiran mereka, dalam arus kesadaran mereka. Tidak ada momen kebaikan. Penderitaan terus yang dialami. Tidak ada momen bahagia sama sekali. Anda bisa bayangkan dalam lingkungan kita sendiri, orang-orang yang terus diliputi dengan kemarahan, kebencian, gitu, iri. Coba lihat, nggak ada bahagianya mereka. Sama dengan makhluk di alam neraka, tidak ada momen, satu momen kesadaran untuk memiliki kebaikan tidak ada sama sekali. Bagaimana dia mau berpikir melakukan kebaikan? Sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Anda bisa lihat orang-orang sekeliling kita yang dengan kualitas kesadaran itu rendah, ya, diliputi iri, dengki, kemarahan, itu. Apa yang dilakukan? Hanya upaya-upaya ketidakterampilan yang dilakukan. Terus seperti itu. Tidak berhenti dia. Tidak berhenti. Karena batinnya tidak pernah bahagia. Tidak ada kebahagiaan. Tapi lihat orang-orang yang bahagia. Dia akan menjaga kebahagiaan itu dan dia akan mengarah kepada hal-hal yang baik. Secara ucapan, perilaku, dan sebagainya. Terus begitu. Ini ilustrasi bagaimana kita bisa bayangkan. Ini kalau alam manusia kan mungkin ya seminggu, 2 hari, sehari, 3 hari kan gitu. Mereka diliputi iri, dengki, kebencian dan sebagainya, kemarahan dan sebagainya. Terus yang diomongkan jelek-jelek semua, nggak ada baiknya sama sekali. Ketika kondisi kesadaran diliputi itu, dan ini terjadi pada alam neraka, tidak berhenti, terus menerus. Kalau di alam manusia masih ada berhentinya nanti. Nah, kalau baik, kalau enggak gitu. Kalau baik, kalau enggak gitu. Terus seperti ini di alam neraka. Nah, kita memiliki kebebasan ini. Bahwa saat ini kita tidak berada di alam neraka yang sulit sekali kesadaran ini memiliki kebahagiaan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang kedua, terbebas dari kelahiran di alam hantu kelaparan. Dan ini alam-alam yang penuh dengan penderitaan, di mana dia mengalami kelaparan, kehausan, kesakitan, ya, tidak memiliki tempat dan sebagainya. Penderitaannya luar biasa. Karena apa? Iri, dengki, dan serakah. Pelit kalau sering saya katakan begitu. Iri, dengki, serakah, pelit. Orang-orang begini akan lahir di alam ini. Dan di alam ini, ya kehidupannya dia hanya mengalami berbagai penderitaan itu dan menikmati berbagai kotoran saja. Mereka yang sudah memahami tentang hal ini, dia akan mencari orang-orang baik untuk dia minta tolong agar diingatkan kebaikannya yang kita sebut dengan pelimpahan jasa. Hanya dengan ini, ya kalau dia segera sadar gitu tentang penderitaan di sana, sehingga dia kepingin lepas dari sana. Dia ingin sekali diingatkan hal-hal baik agar mampu mendorong kesadarannya ini ke dalam arus kebaikan. Jika tidak, ya terus dia berada di sana. Tidak henti.
Ditolong seperti apapun tidak bisa. Tidak bisa. Kecuali yang sudah memiliki kesiapan secara batin tadi itu, kesadaran itu, dia akan mencari orang-orang baik untuk berbuat baik atas nama dirinya dan agar mendorong mudita muncul dalam batinnya agar dia tertolong. Jika tidak menemukan ini, sangat sulit sekali dia tertolong. Kita bebas dari ini. Maka mereka nggak punya kesempatan. Dua alam ini tidak memiliki kesempatan untuk belajar dharma. Nggak ada kesempatan untuk mereka belajar dharma. Mendengarkan dharma seperti ini, membahas dhamma begini, tidak memiliki kesempatan ini sama sekali. Tidak memiliki kesempatan sama sekali. Seperti halnya orang-orang yang menderita tadi itu, mengalami kesadaran yang diliputi dengan penderitaan tadi itu. Iri, dengki, marah, serakah gitu ya, benci. Terus dia berkutat pada berbagai tindakan-tindakan yang tidak terampil. Terus menerus tidak berhenti. Terus menerus tidak berhenti. Selama dia belum menyadari bahaya-bahaya dari itu, untuknya gitu, dia tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Masih terus saja. Orang salah dicela, orang baik aja dicela gitu kan. Berbuat baik ya di matanya salah, berbuat tidak baik apalagi gitu. Tidak ada yang baik pokoknya gitu. Tidak ada yang baik, terus menerus seperti itu. Dia akan berhenti kalau dia menyadari bahaya-bahaya itu. Kalau selama tidak akan pernah bisa berhenti. Ya, manusia seperti ini gambaran seperti halnya dalam dua alam ini tadi. Yang ketiga, terbebas dari kelahiran di alam binatang. Seperti apapun kondisi binatang, itu sangat sulit untuk memahami tentang kebaikan. Dia hidup diliputi dengan kebodohan. Tidak mampu membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Tidak mampu. Dia melakukan berbagai hal-hal yang baik dan menghindari hal yang tidak baik. Itu harus dengan sanksi, jera. Bukan karena dia memahami itu baik dan buruk. Dia tidak mengerti akan hal itu. Sehingga walaupun dia berada di sini, ada semut, ada lalat, ada apapun di sini, ya nggak akan mungkin mengerti itu. Sangat sulit sekali untuk memahami dhamma. Untuk berbuat baik sangat sulit sekali. Kecuali itu kelahiran dari para bodhisattva ya, berbeda. Kelahiran bodhisattva memang sedang menempa batinnya itu dalam praktek kesempurnaan kebajikan gitu ya. Maka dia mencari ruang-ruang yang memang kelahiran-kelahiran yang juga sulit gitu. Itu pun kan besarnya makhluk hewan bagi seorang bodhisattva untuk menyempurnakan kebajikan itu harus sebesar tidak bisa sesemut gitu, tidak bisa. Jadi sebesar burung puyuh begitu aja. Yang dimana burung ini bisa melakukan berbagai aktivitas baik gitu loh, dengan kualitas batinnya. Gitu, dengan kualitas batinnya. Tapi pada umumnya mereka alam binatang ini diliputi kebodohan batin gitu. Diliputi kebodohan batin. Yang keempat, terbebas dari kelahiran di mana kondisi kita ini tidak buta, tuli atau bodoh, cacat secara indria dan mental gitu ya. Kita tidak, coba kalau kita buta, kita sulit untuk bagaimana belajar melihat hal-hal baik. Kita tuli, kita sulit untuk mendengar hal-hal baik gitu. Sangat sulit sekali. Kemudian bodoh, dalam arti bodoh ini bukan secara intelektual ya, tetapi secara pandangan gitu loh. Secara pandangan. Kecenderungan kesadaran itu
ada pada kekeliruan, ada pada perilaku-perilaku yang tidak baik gitu. Sulit dia untuk membedakan hal baik dan hal yang buruk, sangat sulit sekali. Batinnya sangat sulit sekali. Maaf, seperti orang yang idiot secara ya mentalnya terganggu, itu kan sangat sulit. Walaupun dia bisa melihat, bisa mendengar, coba sulit sekali dia untuk membedakan hal baik dan hal buruk. Untuk membedakan mana makanan yang harus dimasukkan dan tidak aja dia sulit gitu. Kesulitan. Mentalnya seperti itu. Dan kita ini bebas dari keadaan ini. Kecerdasan kita ini baik secara intelektual. Bisa mengingat hal-hal apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh. Kita bisa mencerna itu. Secara spiritual, kita mampu apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita mampu membedakan ini bermanfaat dan tidak untuk kita, untuk orang lain. Kita mampu seperti itu. Ini kecerdasan spiritual yang kita miliki. Kita tidak berada pada, kita bebas dari kondisi yang keempat ini. Kita memiliki kebebasan ini. Kita memiliki kebebasan ini. Kita memiliki kebebasan ini. Ada satu kondisi orang yang secara mental itu sangat lemah sekali daya terapnya. Kemudian secara fisik dia pun bermasalah. Beberapa indera dia bermasalah. Tapi dia cukup aktif untuk diwihara. Bahkan dia kepingin jadi biku. Yang terima lah bingung saya gitu loh. Bingung. Nah, maka hal begini ini seringkali tidak diizinkan. Saya pernah menerima satu siswa yang secara fisik sangat sehat, indria sangat sehat, tetapi otaknya ini ada tumor. Ada tumor, sehingga emosinya itu tidak terkendali. Tidak terkendali. Ya. Kalau sudah seperti itu, mereka bilang kesurupan begitu loh. Udah tidak bisa dikendalikan. Gitu. Jadi waktu itu mau dioperasi, dokter bilang ya 50-50. Kalaupun ini berhasil, kemungkinan dia lumpuh. Kalau tidak berhasil, dia meninggal. Orang tuanya nggak tega. Dia masih usia sekitar waktu itu di atas 10 tahunan. Hanya dah tidak jadi. Dibawa pulang, dirawat. Cuma resikonya orang tuanya menjadi objek penyiksaan betul-betul. Dia mau jadi biku, kepingin jadi biku di usia yang sekarang itu udah 20-an tahun. Kesana kemari nggak ada yang mau terima dengan kondisi yang seperti itu. Dia keadaan kesadarannya larut dalam perasaan yang tidak menyenangkan, larut begitu ya, langsung jatuh pingsan. Gitu. Keadaan kesadarannya itu perasaannya diliputi dengan kebahagiaan yang berlebih gitu ya, langsung jatuh pingsan. Kalau udah gitu, ngamuk nggak karu-karuan. Ngamuknya nggak karu-karuan. Dan dia mengatakan sulit kalau dia sudah mengalami kondisi itu. Dia bilang, saya nggak ngerti lagi mana orang tua, mana siapa, dan mana yang harus saya lakukan dan mana tidak saya lakukan. Nggak ngerti lagi. Pokoknya dia mengikuti apa yang ada dalam arus kesadaran dia. Dan dia nggak bisa kendalikan itu. Akhirnya apa? Meskipun orang tuanya punya keyakinan yang begitu kuat pada Buddha Dhamma Sangha, dia sendiri selalu aktif di wihara, membantu,
dan keinginannya kuat sekali untuk jadi biku, tidak bisa, tetap tidak bisa. Karena ketika itu dia beberapa sangga dan wihara sudah menolak, saya menerima bukan karena hal lain, saya melihat agar dia tetap, walaupun dalam kondisi begini nanti wihara gitu. Saya sampaikan ke orang tuanya, jangan punya ekspektasi tinggi dia jadi biku ya. Terus kenapa Bante? Lo kan Bante terima dia sebagai murid. Iya, saya hanya ingin dia ini tetap diwihara karena dia sudah kecewa dengan para biku, merasa dia ini didiskriminasi gitu loh. Yang lain diterima kok dia nggak diterima gitu. Kenapa saya dibedakan? Gitu. Saya tidak mau lagi ke wihara. Saya bilang saya hanya menjaga keyakinan dia ini aja, agar dia tetap di wihara. Jadi saya terima dia dengan segala konsekuensi, jangan berharap juga. Tapi saya ingin ini pernyataan dari dia sendiri. Setelah beberapa waktu saya diundang ke rumahnya, di sana untuk adaptasi gitu. Dia adaptasi dengan saya, lalu dia tertarik dan dia minta sendiri, Bante, saya mau jadi samanera. Mau berapa lama? Ya jangka pendeknya berapa lama? 3 bulan. Lalu setelah 3 bulan gimana? 6 bulan. Terus saya mau selamanya. Oh ya, nggak sampai 3 minggu sudah kabur. Udah kabur. Itu untuk nggak ngamuk. Kalau dengan saya dia tidak ada ngamuk. Gitu. Tidak dia marah. Bahkan yang saya terkekan, ya dia harus cuci sendiri, dia harus apa sendiri. Sedangkan dia tidak terbiasa seperti itu. Jadi saya sengaja ngajak dia nyuci jubah bareng gitu. Saya siapin embernya, apa dah kamu cuci situ, saya cuci sini nyuci. Sembari ngomel, ini papa mama seneng lihat saya Bante, disiksa saya. Nyuci, ngepel itu. Saya nyapu, dia tak suruh ngepel. Saya ingin mencoba apakah kepekaan secara spiritual dia dengan sosial masih cukup. Itu ternyata dia masih memiliki ini, tetapi karena kecenderungan secara fisik begini ya sulit ya jadinya. Jadi waktu dia ngepel seringkali saya itu lewat di depan tempat dia sudah ngepel gitu kan. Saya suruh saya nyapu dulu, selesai dia sudah mulai ngepel, saya jalan di depan dia. Gitu. Nah, dia diem. Saya tahu dia diem, saya masuk kuti, saya diem, saya biarkan. Tidak marah ternyata. Terus berulang-ulang begitu. Terakhir dia saking tidak tahan, memang dia kabur. Akhirnya kita lepas, saya undang orang tuanya, lepas, kita antar dia pulang. Yang menarik adalah ketika di airport, itu saya nunggu dia lama. Kok kenapa nggak keluar dari toilet, dia pamit ke toilet. Lama sekali. Setelah itu saya keluar, saya tanya, kamu ngapain kok lama sekali? Toiletnya lagi dipel Bante. Terus ya orang-orang itu nggak tahu diri ya Bante. Orang lagi dipel, oh dia lewat aja, nggak ngerti sakitnya kayak apa kata dia. Lu kenapa? Aku tuh marah sama Bante. Gak enak Bante, orang lagi ngepel, dia lewat lagi, kotorin lagi di depannya gitu kan. Saya tunggu kering dulu, kasihan kan dia Bante. Yang menariknya adalah begitu dia pulang ke rumah, dia tidak lagi sembrono dengan asisten rumah tangga itu, nggak lagi sembrono. Biasa suka-suka dia. Habis kan juga dikotorin lagi sama dia. Ini tidak. Bahkan dia minta kain pelnya, dia bantu ngepel. Karena dia bilang, ternyata nggak mudah, dia bilang gitu. Saya sakit hati kalau habis ngepel diinjak-injak lagi. Saya mencari celah itu untuk melihat apakah dia masih memiliki kecerdasan spiritual tadi gitu loh. Oh ternyata masih ada gitu loh. Cuma dengan kondisi seperti itu tetap sulit akhirnya. Tetap sulit. Nah, kita ini bebas dari ini loh. Kita bebas dari ini. Kita tidak memiliki halangan-halangan ini gitu loh. Kita tidak memiliki halangan-halangan ini.
Yang kelima, terbebas dari pandangan salah. Pandangan salah ini adalah ketidakmampuan kita dalam membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat gitu. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini pandangan salah. Tidak mampu, lebih jauh sebenarnya tidak mampu memahami tentang perubahan. Lebih jauh. Adanya seperti ini, ada yang sering saya gambarkan, walaupun dia seorang Buddhis dan sebagainya, masih saja bunuh nyamuk kan gitu loh. Dia sudah menyatakan berlindung juga, masih saja cari hiburannya mancing ikan gitu kan. Masih aja seperti itu. Bukan dia nggak tahu, dia tahu, tapi dia mencari kesenangan di sana. Ini kan pandangan keliru. Wah, ini membahayakan untuk diri. Dia tidak paham bahwa pembunuhan ini membahayakan dirinya, bisa membuat ia jatuh ke alam-alam rendah, bisa membuat usianya pendek, bisa membuat ia memiliki sakit yang membuat ia meninggal dunia. Dia tidak memahami ini, dia tidak mengerti ini. Ini pandangan-pandangan keliru. Ya lebih jauh tadi, tidak memahami tentang perubahan. Yang keenam, terbebas dari kelahiran pada masa di mana dharma yang murni telah lenyap. Jadi kita ini terbebas dari kelahiran di mana dharma itu tidak ada, Buddha itu tidak ada, gitu loh. Dharma ini tidak dibabarkan oleh Buddha karena Buddhanya tidak ada. Kita bebas dari keadaan ini. Dhamma dibabarkan, Buddha ada, Dhamma dibabarkan, dan kita masih ada dalam masa waktu ini gitu. Masa waktu ini, tidak pada masa waktu di mana Dhamma itu tidak ada, tidak ada pada masa itu. Kita bebas dari itu. Yang ketujuh, terbebas dari kelahiran di katakan di benua utara, Kuru Utara gitu ya. Artinya di tempat yang terpencil. Kita ini terbebas dari tempat yang terpencil. Tempat yang digambarkan terpencil atau sebagai benua utara, Kuru Utara ini artinya wilayah atau tempat di mana di sana itu tidak ada dan sulit sekali untuk kita itu mengenal Dhamma, mengenal kebaikan. Itu sulit sekali di sana. Sulit sekali mengenal kebaikan. Sangat sulit sekali. Apakah ada hal seperti ini? Ternyata masih ada. Satu guru dari Taiwan yang kalau Anda sering mendengar di Indonesia ada Shaolin anak-anak gitu yang sering dikelilingkan di Indonesia ya. Yang kapan hari di Surabaya juga ada ya tahun kemarin oleh YPA dan YPI diadakan Surabaya. Mereka anak-anak dari Afrika. Di sana 1 dari 3 anak itu terkena HIV. 1 dari 3 anak. Dan busung lapar. Kehidupan di sana, kriminal di sana sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali kriminal di sana. Gitu. Mereka untuk makan aja itu kadang mereka tuh mencari serangga di bawahnya lampu. Kalau malam itu dia nunggu di sana, ngumpulin serangga itu untuk dia makan. Sebegitunya mereka di sana menderitanya. Tandus tempatnya. Nah, satu guru ini dari Taiwan, dia berikrar bahwa dia ingin ke sana untuk membantu di sana, dan dia berikrar untuk kehidupan berikutnya lahir di sana lagi. Dia menghimpun sisi kemanusiaan dari komunitas Buddhis Taiwan ini untuk membantu ke sana. Dibangunlah sebuah wihara, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Mereka rata-rata Katolik di sana. Jadi mereka dari kecil itu dibimbing di wihara, ya. Bahasa Mandarinnya bagus-bagus mereka, bahasa Inggris, Mandarin bagus-bagus mereka. Tiap hari diajarin begitu. Lalu kemudian mereka selesai setelah usia 18 tahun itu disuruh milih. Kamu mau keyakinannya itu mau ke Katolik atau ke Buddhis. Kalau ke Buddhis ditawari untuk jadi biku gitu. Kalau dia ke Katolik ya tidak. Jadi ditawari seperti itu di sana gitu. Lalu mereka ditawarkan untuk kuliah, yang ini ditawarkan kuliah di Taiwan.
Dan harus kembali lagi, tapi tidak boleh kerja kembali, tidak boleh, harus kembali lagi ke sana untuk membantu yang lain lagi, mengajar adik-adiknya lagi gitu. Ini yang dilakukan oleh beliau. Kemudian, nah mengembangkan sisi budaya di sana untuk bagaimana menarik wisata kan, orang supaya datang kan, orang itu datang kalau ada hiburan gitu kan, ditariknya dengan wisata apa ya, sekaligus untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka tadi yang dari busung lapar, sakit sebagainya, mereka diajari kungfu, kemudian diajari kungfu mereka. Itu kungfunya bukan main-main ya mereka itu. Jadi itu beneran mereka loncat setinggi itu gitu ya, itu beneran bisa, bukan dibantu dengan alat-alat apa, tidak sama sekali gitu. Perutnya dikasih mangkoknya digantung gitu, betul-betul terjadi, itu betul-betul memang iya. Perutnya dimasukkan di mangkok begitu, mangkoknya ditarik ke atas, dia gantung di situ badannya. Itu betul-betul terjadi, bukan tidak. Memang itu keterampilan mereka. Inilah yang kemudian menjadi daya tarik sebagai hiburan, entertainnya, untuk mengundang orang, baru mereka menyampaikan siapa yang mau donasi untuk mereka per tahun tuh butuh biaya sekolah dan makan berapa gitu, berapa juta gitu. Nggak sampai puluhan kok itu kok, nggak sampai 5 juta itu kebutuhan mereka dalam 1 tahun, nggak sampai 5 juta untuk makan sama sekolah mereka gitu di sana itu. Tadi dikirim dokter-dokter yang dari Taiwan untuk membantu mereka juga di sana. Nah, jadi ada kondisi seperti ini. Dan ini tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia juga ada, bukan tidak. Ada kalau pergi ke daerah timur masih ada, bukan tidak. Ke daerah sana, kepulauan-kepulauan Sumatera yang di pulau-pulau sana banyak sekali yang masih kondisinya itu seperti itu. Kalau kita bilang primitif gitu ya, masih, bukan tidak. Sulit akses pendidikan dan sebagainya. Kehidupan di sana pun sangat keras sekali. Sangat keras sekali mereka kehidupannya. Beberapa di daerah ujung Sumatera sana ada yang kemudian sudah kenal dengan beberapa guru agama, masuk ke Buddhis mereka. Gitu. Mereka mengaku keturunan dari suku apa gitu ya. Mereka kemudian ada yang turun ke kota mencari gitu. Yang di daerah timur juga banyak sekali sekarang ditemukan yang seperti itu. Jadi masih ada, bukan tidak. Mereka itu kalau kelihatan gerombol banyak orang, kita datang hilang semua sudah. Secepat itu hilangnya, hilang sudah. Tahu udah di pohon semua gitu. Tahu udah di pohon semua gitu. Masih seperti itu, bukan tidak. Nah, di Indonesia masih ada. Kita ini beruntung tidak berada di wilayah dan kondisi yang seperti ini. Mau belajar Dharma gampang, cari aksesnya gampang, mudah gitu loh. Bukan tidak, mudah gitu. Terbebas dari kelahiran di alam dewa, alam Brahma ya, di mana alam Brahma ini memiliki kesadaran yang pasif. Asal nyata bumi, kesadarannya pasif. Alam Brahma padahal ini. Tapi ini selalu dihindari oleh para praktisi spiritual karena kesadarannya di sini pasif, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan latihan-latihan mereka di sana. Tidak memiliki kemampuan itu. Ini 8 keadaan yang kita ini bebas dari ini gitu loh. Ini yang dikatakan nilai penting dan berharganya kelahiran sebagai manusia. Ini yang dikatakan. Kemudian ada 10 keberuntungan atau anugerah ya, berkah gitu yang dimiliki oleh kita selain kebebasan tadi itu. Yang 5 itu berkaitan dengan diri kita, 5 itu berkaitan dengan apa yang di luar diri kita. Yang pertama adalah anugerah menjadi tipe yang sama dengan kelompok besar, yang berarti terlahir sebagai manusia. Kelahiran sebagai manusia ini sebagai keberuntungan.
Anugerah tempat merujuk pada terlahir di lokasi di mana keempat jenis pengikut berada. Artinya keempat siswa itu ada. Kita lahir di mana, di tempat kita itu ada biku, bikuni, ada praktisi upasaka dan upasika. Ada ini di tempat itu. Di tempat itu. Ini sebuah anugerah atau keberuntungan. Anugerah dukungan dan menjadi terhormat dengan dukungan merujuk pada terlahir di tempat di mana ada Buddha Dharma, dan terhormat merujuk pada memiliki indera yang lengkap dan mampu mendengar, menerima, dan memelihara Dharma. Ini merujuk pada pemahaman di mana tempat kita itu tempat di mana ada ajaran Buddha dan kita memiliki indera yang baik. Mata, telinga, kecerdasan baik gitu. Kita memiliki itu. Kita berada pada kelahiran yang seperti ini. Berada pada kelahiran yang seperti ini. Ini dikatakan sebagai sebuah keberuntungan yang ketiga. Yang keempat, anugerah tidak memiliki rintangan karma merujuk pada tidak melakukan atau menyebabkan orang lain melakukan 5 pelanggaran berat. Ini berkaitan dengan tidak memiliki rintangan karma, di mana kita itu tidak memiliki pandangan ya, merujuk pada tindakan melakukan menyebabkan, di mana kita ini memiliki pandangan yang baik sehingga kita tidak melakukan 5 pelanggaran berat. Yang kelima, anugerah tidak memiliki rintangan keyakinan, merujuk pada tidak ditutupi oleh pandangan salah seperti penyangkalan akan karma dan akibatnya. Kita itu memiliki keyakinan gitu. Kita memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita memiliki ini. Yang keempat tadi itu artinya memudahkan kita untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kita. Dan yang kelima ini berkaitan dengan keyakinan bahwa kita tidak memiliki rintangan akan keyakinan. Kita memiliki keyakinan kepada buah-buah karma, kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Kita memiliki keyakinan terhadap ini. Yang ketujuh, anugerah guru merujuk pada menemukan kedatangan seorang Buddha di dunia. Bahwa kelahiran kita ini juga bertepatan dengan kemunculan seorang Buddha yang kemudian mengajarkan Dhamma.